Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, apakah pemberian dari Allah itu merupakan hak prerogatif Allah sepenuhnya atau bisa kita usahakan dengan ikhtiar dan berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan pertanyaan yang cukup dalam pembahasannya. Bahkan di dalam bab akidah sendiri ada banyak pembahasan yang terkait dengan pertanyaan ini, yang dimana diharapkan dengan banyak pembahasan ini orang akan bisa memahami konsep takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar, sesuai dan komprehensif. Pembahasannya panjang sekali. Di antaranya kita membahas terlebih dahulu tentang bagaimana pandangan Qadariyah, Mu'tazilah dan lain-lain. Kemudian yang berlawanan kutub dengan Qadariyah adalah ada paham namanya Jabariyah, yang dimana yang satu mengatakan semuanya itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan Allah. Artinya apa? Semuanya itu Allah pasrahkan kepada hamba. Hamba memutuskan ini, maka kebaikannya kembali kepada dia. Hamba memutuskan buruk, maka keburukannya kembali kepada dia. Nah, untuk orang yang memiliki pendapat seperti ini, di situ ada kecacatan berpikir. Berarti apa? Berarti memberikan sifat yang hina kepada Allah. Kenapa? Karena Allah berarti Tuhan yang tidak maha mampu dan tidak maha memiliki berkehendak. Ini yang ahlu sunnah wal jamaah tidak setuju. Sebaliknya ada yang terlalu kutub ke kiri, yaitu paham Jabariyah, yang dimana ia mengatakan bahwa semua-muanya itu adalah kekuatan Allah, semua-muanya itu adalah kehendak Allah, sehingga manusia tidak layak untuk dihukum sama sekali. Kenapa? Karena manusia apabila ia melakukan kemaksiatan, pertanyaannya, siapa yang memberikan manusia itu ilmu untuk melakukan kemaksiatan? Siapa yang memberikan manusia itu kekuatan untuk dapat melakukan kemaksiatan? Siapa yang mengarahkan hati manusia untuk condong kepada kemaksiatan? Siapa yang mengizinkan kepada manusia untuk melakukan kemaksiatan tersebut hingga terjadi? Tentu jawabannya adalah Allah. Maka berarti manusia nggak punya hak tanggung jawab, nggak berhak dihukum, dan nggak berhak diberikan apapun atas apa yang ia lakukan, karena semuanya adalah kehendak dan kekuatan dari Allah. Maka yang ini menempatkan sesuatu yang hina kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah akan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, kan tidak mungkin. Maka dari dua pemikiran yang sama-sama ekstrim ini, ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri, maka muncullah ahlus sunnah wal jamaah yang prinsipnya adalah mutawassit. Prinsipnya adalah tawassut. Prinsipnya adalah moderat, berada di tengah. Artinya apa? Apa yang baik di kubu kanan kita ambil, apa yang baik di kubu kiri kita ambil, dan yang menghinakan Allah kita buang semuanya. Sehingga konsep-konsep semacam ini pembahasannya sangat panjang lebar di kitab-kitabnya para ulama, di kajian-kajiannya para ulama terkait dengan babakan takdir. Belum lagi sudut pandang yang kedua, kita membahas tentang takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Sesuatu yang ada di lauhil mahfud dan sesuatu yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pembahasan tentang takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Ala kulli hal, apabila kita simpulkan dari kesimpulan dari para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, demi meringkas agar kita yang orang-orang awam ini memiliki pemahaman yang benar dan tidak menjadikan kita menyematkan sifat hina kepada Allah Tuhan kita yang maha agung dan maha suci, maka disimpulkan oleh para ulama, untuk kita orang awam, kita memiliki dua sikap. Sikap yang pertama adalah sikap terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Berarti apa? Mulai 1 detik sebelum ini sampai masa lalu. Kita terlahir dari rahim siapa, kita punya bapak siapa, kita lahir dalam kondisi apa, kita lahir di mana, kita memiliki kakak siapa, kita memiliki simbah siapa, keadaan-keadaan kita kemarin, 2 hari kemarin, 3 hari kemarin, dan semua hal, maka kita tidak boleh
pesimistis. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Kenapa? Karena kita nyatakan di dalam hati kita, semua yang terjadi adalah sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal ada orang yang mungkin dia melakukan sebuah kesalahan hingga menyebabkan apa? Hingga menyebabkan ayahnya meninggal dunia semisal, hingga menyebabkan ibunya meninggal dunia semisal. Maka evaluasi boleh, maka belajar dari pengalaman boleh. Tapi kok kemudian dia menjadi orang yang pesimistis sehingga tidak mau untuk melanjutkan hidup, sehingga dia selalu menyalahkan diri sendiri hingga mentalnya kena, maka itu yang dilarang oleh syariat. Kemarin itu dokter bilang, saya kalau membawa bapak ke rumah sakit 1 jam sebelumnya, kata dokter bapak masih bisa sehat, bapak masih bisa hidup, bapak masih bisa selamat. Saya kalau lebih cepat 1 jam aja, kata dokter, ibu masih bisa selamat. Berarti ibu kemarin meninggal, bapak kemarin meninggal. Berarti itu salah saya, berarti itu saya yang salah, saya ini nggak berhak hidup. Nah, ini yang membuat syariat tidak menyukai hal tersebut. Artinya apa? Mengevaluasi boleh. Belajar dari pengalaman untuk memperbaiki kehidupan ke depan boleh. Tapi kalau hal tersebut membuat kita jatuh dan down, maka kata para ulama, ingatlah bahwa walaupun kamu sudah membawa ibu dan bapak kamu 1 jam sebelumnya, tapi kalau Allah memang mengkehendaki bapak dan ibu meninggal dunia pada saat itu, maka tidak ada yang bisa melawan takdirnya Allah. Konsep semacam ini bukan untuk menyalahkan semuanya kepada Allah, bukan, tapi untuk membuat hati kita merasa tenang, untuk membuat hati kita merasa ridho, untuk membuat hati kita merasa nyaman dengan berbagai macam takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah yang harus kita ambil dari setiap kejadian dalam garis bawah yang sudah terjadi. Maka yang sudah terjadi, kita katakan semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Tinggal bagaimana kita belajar dari pengalaman, belajar dari masa lalu untuk memperbaiki ke depannya. Ini sikap yang pertama, kepada sesuatu yang sudah berlalu. Sikap yang kedua, kepada sesuatu yang belum terjadi, sebenarnya ketentuannya sudah ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita sama-sama nggak tahu. Artinya apa? Kalau sama-sama nggak tahu, ya berarti nggak usah dibahas. Berarti masih ada ikhtiar, masih ada doa, masih ada harapan, masih ada cita-cita yang bisa untuk kita perjuangkan, bisa untuk kita raih, bisa untuk kita berikan ikhtiar semaksimal mungkin, sehingga apa-apa yang belum terjadi itu kita usahakan, kita doakan, kita ikhtiarkan agar sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebaikan moralitas masyarakat, lebih-lebih sesuai dengan syariatnya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang diharapkan oleh syariat adalah 2 sikap ini. Yang pertama, sikap ridho terhadap kejadian yang sudah terjadi. Karena sudah terjadi, kita mau apa? Yang perlu dipelajari, belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua, yang belum terjadi, maka kita bisa apa? Kita masih bisa melakukan ikhtiar, kita masih bisa melakukan doa, dan hal-hal tersebut ikhtiarnya bukan untuk apa-apa, tapi ikhtiarnya perintah dari Allah dan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Berdoa bukan untuk apa-apa, tapi berdoa untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah, dan itu adalah sebuah ibadah yang bernilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan 2 sikap ini kita terhindar dari sikap pesimis dan tetap menjadi hamba Allah yang optimis sambil terus meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah sifat yang disebut sebagai tawakal. Nah, ini kesimpulan yang tentu tidak bisa membahas kesemuanya, tapi kesimpulan ini kami dapatkan dari para ulama radhiyallahu ta'ala anhum yang memberikan pesan kepada kita terkait cara mudah untuk memahami konsep takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.